Untuk selanjutnya, saya, Risa Erviana, akan menjelaskan yaitu yang pertama, penggunaan tanda hubung, yang kedua, penggunaan tanda pisah, yang ketiga, penggunaan tanda tanya, dan yang keempat, penggunaan tanda seru. Untuk penggunaan tanda hubung sendiri yaitu digunakan pada yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Yang kedua, kini ada cara baru untuk mengukur panas. Kata cara dan kata mengukur dipenggal dengan tanda hubung karena adanya pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, baik kata ulang dasar maupun kata ulang berimbuhan. Contohnya, anak-anak berulang-ulang kemerah-merahan dan mengorek-ngorek. Namun, jika tanda hubung digunakan dalam penulisan judul karangan atau dokumen, maka huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Misalnya, undang-undang dan pokok-pokok kepegawaian. Huruf U dan huruf P pada kata ulang tersebut ditulis dengan huruf besar. Yang ketiga yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, tanggal 11 bulan 11 2013, namun dengan syarat bulan ditulis dengan angka bukan huruf. Jika digunakan dalam penulisan surat resmi, maka sebaiknya ditulis dengan huruf. Misalnya, tanggal 11 September 2016. Penggunaan bulan dengan huruf tidak perlu menggunakan tanda hubung. Contoh yang kedua yaitu panitia. Yang keempat yaitu tanda hubung dapat untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur, 25 ribuan, 23/25, mesin hitung tangan. Selanjutnya, yang kelima yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Tanda hubung dipakai untuk merangkai ke dengan angka. Contohnya, peringkat kedua. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk merangkai angka dengan an. Contohnya, tahun 1950-an. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya, hari H, sinar X, ber-KTP, di-SK-kan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata dengan kata ganti Tuhan. Contohnya, ciptaannya atas rahmatmu. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai huruf dan angka. Contohnya, D3, S1, S2. Yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata gantiku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya, KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya, BNP 2 TKI, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Yang kedua, LP3I, yaitu Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Yang ketiga, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk yang keenam yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani. Kata sowan dalam bahasa Jawa dimaksud didatangi. Yang kedua, berpariban. Berpariban yaitu dalam bahasa Batak bermaksud bersaudara sepupu. Yang ketiga, di backup, miracle, dan pentakelan. Yang ketujuh yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembeton, yaitu penggunaan tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Maksudnya, kata atau kalimat dalam tanda pisah menjelaskan kalimat induk atau kalimat utama.
Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kalimat saya yakin akan tercapai merupakan penjelas dari kalimat kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Kalimat kita sependapat merupakan penjelas dari kalimat keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Kalimat proklamator kemerdekaan RI digunakan tanda pisah karena proklamator kemerdekaan RI merupakan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Yang kedua, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom di sini menjelaskan rangkaian temuan. Yang ketiga, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus digulirkan. Amanat Sumpah Pemuda di sini yaitu menjelaskan gerakan pengutamaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2010 sampai tahun 2013. Yang kedua, tanggal 5 sampai tanggal 10 April 2013. Yang ketiga, Jakarta sampai ke Bandung. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda tanya. Penggunaan tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Yang kedua, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Penggunaan tanda tanya ini digunakan untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, yang pertama, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Tanda seru di sini digunakan untuk menggambarkan kekaguman yang sungguh-sungguh mengenai indahnya taman laut di Bunaken. Yang kedua, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Yang ketiga, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Contoh yang kedua dan yang ketiga ini adalah contoh mengenai kalimat perintah. Yang keempat, masa dia bersikap seperti itu? Ini menggambarkan ketidakpercayaan yang sangat. Yang kelima yaitu merdeka. Ini menggambarkan adanya semangat yang menggelora sehingga dibutuhkan tanda seru.